Perkenalkan, saya Febrianto, saya dari kelas APA sore. Saya akan menjelaskan forum 2 sampai forum 12. Pertama saya akan menjelaskan dari pertemuan 2, yaitu ukuran pemusatan data. Terdapat data sebagai berikut. Hasilnya 70, persentil 70 adalah 56,5. Pertemuan ketiga, ukuran penyebaran data. Diberikan data varian sebagai berikut. Jadi jawabannya itu 1,2. Pertemuan keempat, terdapat data sebagai berikut. A, jawabannya itu 0,496, B 0,496, C itu 0,8192. Soal nomor 2 dapat soal sebagai berikut, sehingga jawabannya dapatkan 0,0702. Pertemuan kelima, pengujian normalitas. Diberikan data sebagai berikut, hasilnya 0,748. Soal nomor 2, uji validitas. Diberikan data sebagai berikut, hasilnya itu 0,421. Pertemuan ke-6, statistika untuk pengujian reliabilitas dan validitas instrumen. Pertama itu uji validitas. Diberikan data sebagai berikut, hasilnya itu 0,601. Soal kedua, uji reliabilitas, hasilnya itu 13,082. Soal ketiga, uji validitas. Terdapat data sebagai berikut, hasilnya itu 0,65. Pertemuan 7, uji reliabilitas dan validitas suatu konstruk atau konsep. Soal pertama yaitu uji multikolinialitas. Terdapat data sebagai berikut. Jadi dapat dihasilkan data koefisien atau korelasi sebagai berikut. Soal kedua, terdapat data sebagai berikut, uji heteroskedostisitas, sehingga dapat dihasilkan tabel koefisien sebagai berikut. Soal ketiga, uji multikolonialitas. Terdapat data sebagai berikut, sehingga dapat dihasilkan tabel koefisien sebagai berikut. Dan kesimpulannya, dari nilai toleransi adaptif bisa dipilih salah satu. Jika menggunakan toleransi, maka nilai mesti harus lebih besar dari 0,1. Jika menampi, maka nilainya harus lebih kecil daripada 0,1 atau harus lebih kecil daripada 10. Pertemuan ke-8, analisis regresi. Itu terdapat soal sebagai berikut. Yang ditanya itu slope, taraf, dan confidence limits. Yang A itu slope-nya itu sama dengan 9,75. Yang alpha, yang beta minus 0,95. Yang B, tarafnya itu HU ditolak apabila T lebih besar daripada 2,998 atau T lebih kecil minus 2,998. Standar error estimate-nya itu sama dengan 0,91. Standar error regresi koefisiennya itu sama dengan minus 7,92. HU ditolak karena nilai T hitung minus 7,92 lebih kecil daripada tabel minus 2,998. C, internal koefisien 99% untuk beta. Itu hasilnya itu sama dengan minus 1,37 lebih kecil daripada beta lebih kecil daripada minus 0,53. Soal kedua, dapat data sebagai berikut. Jadi alfanya itu sama dengan minus 0,670, betanya itu sama dengan 0,367. Hasilnya 0,6 tambah 0,367x. Soal ketiga, terdapat data sebagai berikut. Betanya itu sama dengan 0,6, alfanya sama dengan 1,5, sehingga hasilnya dapatkan 1,5 tambah 0,6x. Pertemuan 9, data screening, data kombinasi data. Terdapat data sebagai berikut dan grafik sebagai berikut. Ini tahap untuk mentransformasi suatu data tersebut. Ini hasil uji Kolmogorov Smirnov test. Soal kedua, transformasi data logaritma. Ini hasil uji terhadap F hitung di atas ya. Kesimpulannya, hasil pengujian terhadap transformasi di atas menunjukkan nilai F hitung sama dengan 40,106. Soal ketiga, tabel transformasi z-score. Terdapat data tabel di atas. Itu kesimpulannya,
dari hasil tersebut menyimpulkan besaran pengaruh dari masing-masing variabel independen. Hasil tersebut bisa dijadikan dasar bahwa pengaruh jumlah sales lebih besar bila dibandingkan dengan pengeluaran iklan. Pertemuan 10, uji asumsi klasik. Terdapat soal sebagai berikut. Yang ditanya adalah hipotesis. Di pertama itu hipotesisnya HO itu diterima, artinya kadar gula mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue. HA diterima artinya mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue juga. Soal kedua, itu interval kelas frekuensi. Dari interval kelas dan frekuensi, jadi ditanya K nya sama dengan 1,33. Soal ketiga, terdapat data sebagai berikut, sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 0,45. Pertemuan 11, konsep dasar pengujian hipotesis. Terdapat data sebagai berikut. Jadi kesimpulannya itu, keputusannya yang dapat diambil adalah HU ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu Z lebih kecil daripada minus 2,57. Soal kedua, keputusannya yang dapat diambil dari HO ditolak karena Z hitung berada dalam rentang dari kritik sebesar Z lebih besar daripada 1,641. Soal ketiga, keputusan yang dapat diambil adalah HO ditolak karena T hitung berada dalam rentang daerah kritik sebesar Z lebih kecil daripada minus 1,796. Temuan 12 itu uji satu arah one tail. Ditanya itu formula hipotesis. HO sama dengan 30, HA lebih besar daripada 30. Tarafnya itu sama dengan minus 1,65. HO diterima jika ZO lebih besar daripada minus 1,65. HO ditolak jika ZO lebih kecil daripada minus 1,65. Kesimpulannya, dari uji Z minus 12 ternyata berada pada daerah menerima HO, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembuat mesin bubuk berhasil memenuhi target produksi, yaitu mampu memproduksi 30 buah mesin bubuk per lainnya. Kedua, uji dua arah two tail. Formula hipotesis HO M sama dengan 80, HA M tidak sama dengan 80. Tarafnya itu sama dengan 1,96. Kriterianya HO diterima jika minus 19,6 lebih kecil, ZO lebih kecil 1,96. HO ditolak jika ZO lebih besar 1,96 atau ZO lebih kecil minus 1,96. Kesimpulannya, nilai uji Z 4,29 ternyata berada pada daerah yang menolak HO. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini di atas tidak memiliki cukup bukti bahwa rata-rata panjang balok kayu jati yang dikhasilkan tidak sama dengan 80 cm. Soal ketiga, uji dua pihak. Penyelesaiannya itu HO 4 jam per hari, berarti daya tahan berdiri pramuniaga matahari di Kota Malang 4 jam per hari. HA itu tidak sama dengan 400 jam daya tahan berdiri pramuniaga matahari di Kota Malang, tidak sama dengan 4 jam per hari. Kesimpulannya itu, jadi bila HO diterima berarti HO yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga matahari di Kota Malang 4 jam per hari dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi pramuniaga matahari di Kota Malang. Sekian video dari saya, maaf jika ada yang salah.